Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Nawung Isroka Kilawindari. Kali ini saya akan berpidato dengan tema Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Bapak, Ibu, serta semua orang yang saya muliakan dan segenap insan pendidikan tanah air, selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini harus kita lakukan di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat agar bisa melalui masa sulit ini. Saat ini kita sedang melalui krisis COVID-19. Krisis yang akan begitu banyak nyawa, krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tetapi dari krisis ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat ini dan setelahnya. Krisis adalah kesempatan kita menuai kemajuan. Saat ini ada sebagian yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas, ada juga yang tengah bersiap. Saya sangat bersemangat melihat masyarakat sadar bahwa kita harus terus bergerak maju. Pandemi COVID-19 telah memberikan kita begitu banyak pelajaran. Tidak hanya tentang upaya memutus mata rantai penularannya, tapi juga bagaimana kita sebagai seorang pelajar harus tetap melakukan kewajiban kita. Dan bagaimana sekolah-sekolah berkreasi memanfaatkan teknologi dalam proses belajar. Belajar itu bukan hanya mencari nilai semata, mendapat ijazah saja. Tapi tujuan belajar adalah mempelajari ilmu, kompetensi, dan moral yang menjadikan diri kita sosok yang mandiri dalam memecahkan masalah diri sendiri, masyarakat, dan negara. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran secara daring atau online menggunakan tools atau perangkat baru. Dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru. Betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif. Kemudian menimbulkan empati kepada guru yang tadinya mungkin belum ada. Tepatnya tanggal 2 Mei 2021 merupakan Hari Pendidikan Nasional yang selalu diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tahun. Maka dengan hal ini kita bersama membuka ingatan ke masa lalu di mana negara kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Dengan adanya penjajahan di negara kita, tentu saja bangsa dan negara menjadi keadaannya tidak menentu. Misalnya mengakibatkan rakyat menjadi bodoh dan terbelakang. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam keadaan yang tidak menentu, banyak lagi tokoh-tokoh pemuda yang mempunyai rasa kebangsaan dan rasa nasionalismenya yang tinggi untuk mengubah keadaan tersebut. Salah satunya bernama Ki Hajar Dewantara. Beliau berjuang untuk mencerdaskan negeri ini dengan mendirikan sekolah taman siswa. Sekolah tersebut diperuntukkan untuk peserta didik dari semua golongan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan 1. Ingarso Sung Tulodo, yang artinya seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. 2. Ing Madio Mangunkarso, artinya seorang pemimpin harus memberikan semangat berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. 3. Tutwuri Handayani, artinya seorang pemimpin harus memotivasi terhadap orang-orang yang diasuhnya agar memiliki keberanian di depan dan mampu bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang visioner dalam dunia pendidikan. Saya memikirkan pemikirannya tentang pendidikan. Menurut beliau, visi pendidikan adalah produksi insan yang merdeka. Insan yang merdeka akan mengantarkan kemajuan bagi negerinya. Bapak Ki Hajar Dewantara telah memberikan jasanya yang begitu besar serta kontribusinya sangat tinggi untuk membangun pendidikan di negara ini. Maka tidak usah heran bila beliau memiliki julukan yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Hari Pendidikan Nasional kita rayakan sebagai hari kesadaran tentang pentingnya kualitas manusia. Presiden Jokowi menggariskan bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani dunia dan akan berhasil dalam berbagai kompetisi era global jika tinggi kualitas manusianya. Manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Setelah segala pencapaian yang kita raih sebagai individu maupun sebagai bangsa kolektif tak lepas dari persinggungan dengan pendidikan. Mutu dan jenjang pendidikan berdampak besar pada ruang kesempatan untuk maju dan sejahtera. Maka memastikan setiap manusia Indonesia mendapat akses pendidikan yang bermutu sepanjang hidupnya sama dengan memastikan kejayaan dan keberlangsungan hidup bangsa. Sekian pidato dari saya, jika ada kesalahan dalam tutur kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.